Pak tua sangat membenci penjahat. Kemudian dia mengambil tambang dan mengikatnya di pohon. Ternyata tambang itu diikat di pohon dan dibikin bandulan untuk si penjahat, dan bapak tua pergi begitu saja. Sungguh sangat membangkongkan. Pada suatu hari bapak tua melihat berita di televisi, dan berita itu mengatakan bahwa ada planet atau UFO yang terbang dan ternyata bintang jatuh itu berada di rumahnya bapak tua. Bapak tua menelpon rekan kerjanya dan berjanji ingin mengajak jalan-jalan, dan ketika bapak tua ingin menuju OTW dia ketabrak mobil dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Agak jadi kencan deh, dan akhirnya mereka tidak jadi kencan deh. Aduh. Bapak tua melihat di televisi banyak rombongan berjalan kaki di atas gurun dan kepanasan, tapi entah kenapa bapak tua juga kepanasan, dan akhirnya dia kehausan dan minum, dan dia ambil kipas dan mengipas-ngipas dia. Bapak tua sedang merayu menggombal seorang emak-emak tua, dan emak-emak itu sangat gendut. Bapak tua semakin menggombal dan emak-emak itu tersipu malu, dan bapak tua meminta satu syarat. Dia ingin berpacaran dengannya asalkan emak-emak itu jadi lebih kurus lagi dan cantik seksi. Dan emak-emak itu pun kaget. Bapak tua pergi ke dokter dan ingin memeriksa matanya. Katanya matanya itu susah melihat sesuatu, dan akhirnya Pak dokter pun memeriksa kesehatan mata si bapak tua. Dan ketika bapak tua disuruh itu melihat itu, apa itu? Dia bilang segitiga berkaki. Hahaha. Padahal itu kan huruf A. Ada-ada saja nih. Bapak tua sambil kerja, dia sambil minum, sambil ngemil. Aduh, banyak sekali makanan di mejanya. Ternyata di bawah meja itu ada kulkas yang penuh makanan. Makan paha ayam, makan roti, makan sandwich, banyak sekali. Ternyata stoknya banyak sekali. Di bawah meja itu ternyata ada kulkasnya. Aduh. Pada suatu hari ada seorang cewek tenggelam di laut. Bapak tua sebagai bodyguard, dia harus terjun menolongnya. Tapi sayangnya dia terjun dari atas dan dia akhirnya patah tulang. Aduh, dan tidak bisa menolong si gadis. Orang lain lah yang menolongnya. Aduh, payah ini bapak tua. Pada suatu hari bapak tua jalan-jalan di taman di hutan, dan dia tidur di bawah pohon dan topinya ditaruh di situ. Topinya hilang. Ternyata diambil tukang rongsok, dan bapak tua sangat marah. Pada suatu hari bapak tua menjenguk orang yang dipenjara, dan dia berbincang-bincang dan bercakap, dan polisi bilang waktu sudah habis, cepat. Dan dia dada, dan polisi membawa gadis itu kembali ke penjara, ke selnya. Dan bapak tua bilang dadah. Bapak tua di atas tebing dan bilang why, dan ada suara dengungan why, dan dia melempar batu ke tebing. Dan batunya kembali lagi. Aduh. Bapak tua ingin melamar seseorang, tapi gadis itu tidak mau karena bapak tua terlalu tua. Akhirnya dia bapak tua ya mencukur brengosnya, dan dia mendapat penampilan yang tampan. Akhirnya gadis itu baiklah. Bapak tua memakai baju jas yang sangat tebal, dan temannya itu si jangkung bilang, kenapa kamu pakai baju seperti ini kan panas. Aku kan kurus, jadi aku harus kelihatan gemuk. Bapak tua mau pergi ke pantai, tapi dia takut nanti barang-barangnya hilang. Akhirnya dia pasang perangkap di atas tas itu, perangkap tikus, dan akhirnya klak. Ternyata ada orang yang mau mencuri. Aduh, kena perangkap tuh orang. Aduh, sakit. Sampai di situ ada seorang anak kecil yang pintar memainkan skipping, dan dia berolahraga dengan skipping. Tapi bapak tua ingin meminjamnya, dan bapak tua pun bisa bermain skipping dengan secepat kilat. Dan bajunya robek semua yang di belakang itu. Aduh, payah ini. Aduh, bapak tua dimarahi pacarnya, dan dia itu sangat kecewa, dan dia sangat menangis karena diputusin. Dia menangis sampai bajunya luntur semua. Aduh, yang hitam luntur nih. Aduh, lucu banget nih. Bapak tua ke kebun binatang melihat monyet. Monyet, kamu mau pisang nggak? Ini aku kasih pisang. Dilihat dulu, nggak ada orang ya. Nih, aku kasih pisang ya gede. Monyetnya malah marah. Kamu lihat di sini, tidak boleh memberi makan binatang, tahu? Kamu nggak bisa baca ya? Ada seorang penjahat, dia mengintai bapak tua dan dia ingin memukulnya. Bapak tua pun merasa ada orang mengikutiku ini. Aduh. Tapi bapak tua untung nggak apa-apa. Kamu
kamu yang mukul saya ya? Takut aku. Di pasar kembang, bapak tua ingin membeli kaktus, dan setelah dia memilih salah satu kaktus yang banyak durinya, dia berjalan pulang, dan tak sengaja di situ ada si kentang yang bawa balon. Akhirnya balon itu semua meledak. Wah, peong peong peong. Ketika bapak tua mau disuntik vaksin, dia kesakitan. Aduh, ini orang kenapa sakit sekali menyuntiknya. Dan setelah dia pulang, aduh masih sakit. Ternyata buka pintu. Wah, semua orang kesakitan. Itu dokter gila apa? Kenapa sakit sekali? Si bapak tua naik motor dengan brutal dan dia sangat ngebut dan kencang. Di situ tulis hati-hati ada jurang. Jatuh dia. Wah, motornya jatuh, orangnya pun jatuh. Aduh, payah loh. Bapak tua mau lihat bioskop, melihat film di bioskop, tapi itu nomornya sudah dibabai orang. Tuan, di sini tempatku, ini nomornya. Terserah saya dong, terserah gue, saya mau duduk di mana. Akhirnya bapak tua duduk di pangkuannya. Emak-emak yang naksir bapak tua bilang, si tua, sekarang aku cantik dan seksi kan, lihat penampilanku. Dan bapak tua mengejeknya, siapa bilang kamu cantik, kamu itu gendut tahu. Akhirnya bapak tua dipukul. Aduh, payah. Si bapak tua bertemu si kentang, dan si kentang, kamu lagi cari apa si tua? Aduh, dompetku hilang, gimana ya? Hilangnya di mana? Bercanda deh, aku nggak punya dompet. Waktu di acara TV, bapak tua berperan sebagai pembawa kembang api, dan si kentang melihat kembang api itu dan aduh, kenapa itu televisinya juga ikut terbakar. Aduh, payah deh. Saat di pantai, di balik kerundukan batu, ada seorang cewek lagi make up. Bapak tua nggak tahu, dia segera datang dan meloncat di atas batu itu, dan akhirnya si cewek itu jatuh dan kepalanya diinjak sama bapak tua. Aduh, bocah itu sangat marah. Aduh, kurang ajar kamu, ha? Saat di jalanan ada seorang laki-laki ganteng, dia meminta sumbangan, dan dia bilang, sumbangan apa ini? Dan orang itu terus memaksa. Akhirnya bapak tua merobek-robek itu brosurnya. Saat adu kekuatan dengan si bos, bapak tua melengking, dia sangat tidak kuat menahan itu kekuatan si bos, dan terus akhirnya bapak tua pakai dua tangan tetap saja kalah. Aduh, payah bapak tuanya. Saat di jalanan, bapak tua dicegat begal, dan begal itu memukul bapak tua kanan kiri terus memukul kepala bapak tua, dan begal itu tangannya sampai sakit, dan bapak tua tidak kenapa-kenapa. Saat pulang dari perjalanan, bapak tua pulang ke rumah dan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan akhirnya bapak tua itu memakai AC yang sangat dingin, dan dia mulai mengetik, dan makin lama makin kedinginan. Aduh, nggak bisa ngetik lagi deh. Bapak tua tokonya dirampok sama penjahat, dan bapak tua bilang, hati-hati, awas, hati-hati, jangan dipecahin itu. Ternyata itu adalah karet. Kamu tahu ini mejanya karet, jadi kamu mukul dirimu sendiri. Aduh. Ada seorang lewat, bapak tua, kamu jangan merokok, tidak baik untuk kesehatan. Siapa bilang? Kamu aja yang nggak ngerokok tidak sehat. Tapi benar loh, nggak baik untuk kesehatan. Kalau nggak baik kesehatan, kenapa diciptakan? Si kentang lagi marah-marah, dan dia tunggu sebentar ya, aku akan marah kembali. Ternyata dia bawa kursi, dan dia kembali marah-marah kepada orang itu. Bapak tua jadi kurir tukang antar koran, dan koran itu dilempar ke atas ke rumah orang. Pas dilempar, pas di atas meja. Hebat sekali orang itu ya, bisa melempar di atas meja kita. Siapa orang itu ya? Iya ya, kenapa bisa begitu ya? Di saat tahun baru, bapak tua meniup trompet terlalu keras. Di saat di depan rumah sakit pun, akhirnya si dokter keluar dan menarik lidah yang keluar dari trompet. Pada saat di toko topi, si bapak tua melihat model gaya-gaya orang di masa lalu. Kenapa kayak Tarzan? Dan dia pun melihat banyak model-model yang aneh-aneh. Akhirnya si bapak tua membeli topi. Saat malam-malam dia ngamen, disiram pakai oli dari atas sana, dan akhirnya dia pulang. Kenapa ini semua oli ya? Kasihan sekali bapak tua.
Saat di kebun, angin sepoi-sepoi dari pohon kelapa dan daun kelapa itu selalu mengenai muka si bapak tua akhirnya. Daun kelapa itu diikat seperti pocong. Telepon berdering. Halo, ini siapa? Halo, ini saya, si kentang. Si kentang yang mana ya? Yang bulat itu ya? Aduh. Di jalanan bapak tua melihat ada pengemis. Kasihani saya tuan, saya haus tuan. Tapi saya nggak bawa uang. Tolong tuan. Oke baiklah, saya kasih ini. Ternyata itu adalah minuman soda. Terima kasih tuan. Ada seseorang masuk di tokonya bapak tua dan dia bilang, ternyata dia cuma mau nanya alamat. Dikira mau beli baju. Di sini nggak menerima pertanyaan itu, pergi kau dari sini. Dan orang itu tiba-tiba memukulnya. Di tengah jalan bapak tua dibegal sama orang. Dan bapak tua sangat marah karena uangnya diambil semua. Dan bapak tua dengan marah dia pulang. Dan dia membawa parang ingin menebas leher si penjahat itu. Setelah bapak tua merasa garang dan ingin pergi, ternyata bapak tua ditangkap polisi karena tidak boleh membawa parang. Anak kecil minta uang kepada bapak tua ingin memberi balon dan akhirnya karena uangnya besar dia kasih recehan biar berat ya. Akhirnya uang kembaliannya dikasih bapak tua dan recehan itu setelah diambil anak kecil itu malah terbang. Bapak tua berolahraga dengan lincah dan pintar dan sangat strong. Bisa muter-muter kayak kitiran, bisa kayak kipas angin, tapi sayang itu ternyata mimpi belaka. Dia hanya melamun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.